Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Apa kabar? Baik, baik. Jadi, Mang, persoalan-persoalan pencapresan atau persoalan-persoalan yang lagi hit di minggu-minggu ini harus kita berikan sebuah latar-latar atau background-background penting untuk membandingkan eh, presiden-presiden pada masa lalu agar masyarakat bisa memahami apa yang terjadi jika presidennya ini, jika presidennya itu, sehingga dia punya gambaran gitu ya dari masa ke masa. Nah, hari ini kita coba memberikan perbandingan-perbandingan tentang indeks pembangunan manusia ya untuk mengecek mana yang lebih baik, mana yang tepat sasaran, mana yang sesuai, mana yang lebih presisi gitu antara program dengan apa yang terjadi di lapangan dari masing-masing masing-masing presiden. Hari ini kita bandingkan IPM antara Presiden uh, SBY dengan Jokowi. Begitu, Bung Firdaus ya? Iya, betul, Bung Medi. Kita akan bicara tentang indeks pembangunan manusia. Kebetulan datanya cukup terbuka ya. Kita bisa lihat BPS, Badan Pusat Statistik itu mempublish setiap tahun, baik itu dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi kalau kita masih coba melakukan evaluasi, melakukan kajian kira-kira pada era presiden mana IPM kita naik lebih baik atau meningkat lebih baik, kemudian pada era mana itu mengalami kendala atau hambatan, karena apa? Nah, kita bisa bandingkan satu persatu. Nah, seingat saya kalau kita bicara IPM adalah salah satu indikator yang juga nanti banyak ditanyakan dalam debat, ya, termasuk dalam program kerja pasangan capres dan cawapres, atau kalau kita masuk ke daerah dalam pilkada daerah, karena IPM merupakan salah satu indikator umum dan berlaku secara umum di global, di dunia, untuk melihat kira-kira kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya manusianya. Itu artinya dengan pembangunan, dengan anggaran, apakah itu memberikan dampak kepada IPM, indeks pembangunan manusia, kemudian kalau dia berdampak, apakah itu juga memberikan manfaat sehingga sumber daya manusia Indonesia, itu manusia Indonesia bisa dianggap sejajar dengan sumber daya manusia yang lain. Jadi ini topik yang menarik, Bung Meldi, akan terus dibahas, akan terus dikomparasikan, akan coba terus dibandingkan. Nah, harapan kita dengan data yang lebih relevan, lebih proporsional, publik bisa melihat, bisa menilai kira-kira, oh ya, eranya sebelumnya seperti ini, kemudian era yang terakhir seperti ini. Nah, harapan kita nanti untuk presiden yang baru, kira-kira IPM kita akan maju seperti apa, kurang lebih begitu, apa namanya, untuk melihat IPM ini, Bung Meldi. Ya, dan kita bisa merasakan ya, ketika masyarakat merasakan mendapat manfaat dari pembangunan, korelasi antara IPM dengan apa yang terjadi di lapangan akan terlihat gitu, Bung Firdaus. Jadi isu-isu penting tentunya dari IPM ini apa saja yang perlu kita ulas nih yang masyarakat harus ketahui, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sebagai bahan edukasi juga, sebagai bahan pengetahuan, kalau kita bicara indeks pembangunan manusia, ini pertama kali diinisiasi oleh PBB ya, jadi UNDP gitu ya, United Nations Development Program itu tahun 1990, itu bagian dari menakar atau menilai kira-kira perkembangan apa namanya pembangunan manusia itu. Nah, pada tahun 90 UNDP mengembangkan beberapa indikator dan kemudian oleh Indonesia, oleh bangsa-bangsa gitu ya, secara global diadopsi gitu. Nah, IPM ini tujuannya satu untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup ya, Bung Meldi ya. Jadi yang dilihat itu adalah kualitas hidup orangnya. Jadi bukan fisiknya, bukan sarana prasarana, tapi manusianya itu. Nah, kemudian dilihat juga IPM ini digunakan sebagai salah satu alat ukur kinerja itu untuk melihat bagaimana kinerja, dan dalam konteks yang lebih praktis ya, Kementerian Keuangan menggunakan IPM ini sebagai bagian dari skema atau komposisi dalam menghitung alokasi dana alokasi umum. Jadi kalau daerah IPM-nya agak buruk, biasanya dana alokasi umumnya agak besar. Gitu ya. Daerah yang lebih besar, indeks IPM-nya, skor IPM-nya biasanya mendapatkan alokasi apa namanya DAU, dana alokasi umum tahunan yang lebih kecil begitu. Nah, kalau kita lihat secara umum apa yang diukur oleh IPM? IPM itu mengukur tiga aspek besar ya, tiga aspek utama gitu ya,
Jadi dia komposit dari beberapa aspek gitu. Nah, 3 aspek utamanya adalah dari apa namanya kesehatan. Jadi umur panjang dan kesehatan. Jadi orang melihat kira-kira harapan hidup, kemudian kondisi kesehatannya. Jadi apa ya, angka harapan hidup gitu. Itu yang diukur. Kemudian yang kedua dari sisi pengetahuan. Itu misalnya dari pendidikan, harapan sekolah, kemudian lama bersekolah dan segala macam. Dan yang ketiga itu standar hidup layak terkait sanitasi, kebersihan, air minum gitu-gitu dan seterusnya gitu. Nah, sebagai catatan, kalau kita ingin melakukan komparasi perbandingan IPM, gitu. Nah, BPS juga melakukan sedikit adopsi ya. Terakhir kita menggunakan, ini juga sejalan dengan perubahan indikator yang ditetapkan oleh UNDP, gitu ya. Nah, kita jadi sekarang yang kita gunakan adalah indikator metode baru, Bung Meldi. Jadi sejak 2013, ya 2013 kita menggunakan indikator yang baru, gitu, dan sebelumnya itu menggunakan indikator yang lama. Nah, di indikator yang baru ini ada beberapa penyesuaian, gitu. Tidak lagi menggunakan contoh misalnya untuk pengetahuan atau pendidikan, yang lama itu menggunakan angka melek huruf, gitu ya. Kalau sekarang menggunakan angka lama di sekolah atau harapan di sekolah. Jadi harapannya dengan indikator yang baru ini kita akan melihat apa ya, ukuran perkembangan kemanusiaan atau kemajuan manusia itu lebih proporsional, lebih realistik gitu ya, tidak hanya berdasarkan kekuatan satu indikator saja gitu. Karena kalau satu indikatornya besar maka dia bisa menggerek indikator yang lain gitu. Jadi ratanya secara geometrik, bukan aritmetik ya. Aritmetik kan bagi rata gitu. Nah, kalau geometrik itu ada komposisi, ada bebannya gitu. Nah, itu yang menjadi komponen utama di dalam IPM gitu. Nah, kemudian kalau kita mau coba berkaca kira-kira dalam sekian sejak zaman Orde Baru gitu, kira-kira perkembangan IPM kita seperti apa gitu. Nah, kita bisa mengakses dari data BPS gitu ya. Nah, saya ambil ini data dari BPS paling tidak 13 tahun terakhir ya, Bung Meldi ya. Jadi dari 2010 sampai 2022. Artinya sebagian era terakhir di era terakhir Pak SBY, karena ini menggunakan IPM dan menggunakan metode baru, kemudian pada eranya Pak Jokowi, berarti itu periode 1, periode 2 gitu. Nah, dari tadi 3 aspek utama, kemudian dihitung, diberikan angka, diratakan secara geometrik, maka didapatlah kira-kira indeks atau skor IPM Indonesia gitu. Nah, sebagai catatan, pada tahun 2010 gitu, kalau kita lihat pergeserannya, terjadi peningkatan yang lumayan ya, Bung Meldi ya. Jadi skor IPM Indonesia naik dari tadi skornya 66,53 pada tahun 2010, jadi 66,53 pada tahun 2010, eranya PSBY, menjadi 72,91 pada 2022. Jadi terakhir ya, data rilis terakhir pada eranya Pak SBY gitu, eranya Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kenaikan ini, jadi 2010 itu 66,53, kemudian 2001 67,09 gitu ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat ada kenaikan ya, terutama sebelum COVID ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata kenaikan tahun per tahunnya, year on year-nya itu antara 0,7 sampai 0,8%. Jadi tidak sampai 1% gitu. Yang menarik kalau kita lihat dari IPM ini gitu ya, kita masih ingat dalam video sebelumnya, kita bicara IPM ini kan nanti akan terkait dengan aspek kesehatan, aspek pendidikan gitu ya, kemudian pembangunan ekonomi, belanja modal, belanja prasarana dan prasarana. Nah, kalau kita lihat ada di beberapa masa presiden, saya contoh untuk masanya Pak Jokowi ya, belanja kesehatan itu jauh lebih besar. Kalau kita ingat politik anggarannya Pak Jokowi gitu, itu lebih besar dibandingkan alokasi anggaran kesehatan pada eranya Pak SBY begitu. Sementara untuk pendidikan itu relatif sama. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya itu relatif sama. Jadi boleh kita katakan misalnya di eranya Pak Jokowi dari era 2015 sampai era 2019 ya. Jadi ada satu pembeda gitu ya di eranya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu mengalami fase yang disebut sebagai pandemi COVID ya, Bung Meldi ya. Jadi pada ketika COVID terjadi, baik itu kayak ekonomi, pendidikan, kesehatan mengalami dampak semua. Dan jelas ini otomatis berdampak kepada penurunan dari indeks atau skor IPM secara keseluruhan begitu. Tapi secara umum kalau kita katakan tadi misalnya dari intervensi anggaran, intervensi budget misalnya yang notabene ada beberapa pengalokasian yang lebih besar pada eranya Pak Jokowi, tetapi itu tidak cukup berdampak secara signifikan pada pertumbuhannya dalam tahun per tahun. Jadi year on year-nya relatif sama atau malah kalau kita katakan sedikit lebih rendah dibandingkan eranya SBY begitu. Jadi itu catatan awalnya kalau kita bicara IPM gitu ya, bahwa secara umum tidak, ya memang IPM kita naik ya, kalau kita katakan 2010 66
53 skornya, kemudian terakhir 2022 menjadi 72,9. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya, kita kaitkan dengan intervensi anggaran, intervensi kebijakan, itu relatif tidak banyak begitu. Artinya sepertinya apa ya? Ada yang mesti harus kita lihat, kita elaborasi lebih lanjut lagi gitu, Bung Meldi. Ya, ini angka-angka agregat yang ditampilkan oleh Bung Firdaus tadi memang menunjukkan tidak ada yang perbedaan yang signifikan. Kalau kita ambil data-data mikro, data di bawah agregat, ada nggak perbedaan mungkin di antara bidang-bidang yang menonjol di Pak SBY, bidang-bidang yang menonjol di Pak Jokowi, Bung Firdaus? Ya, kalau kita lihat, kalau kita mau coba detailkan ya, terutama untuk apa namanya disagregat untuk masing-masing era begitu ya. Nah memang saya sih melihatnya begini. Pertama kalau kita bicara untuk aspek pendidikan ya, pendidikan itu dedicated 20% secara keseluruhan itu kan memang sudah lama ya dari eranya Pak SBY ya. Gitu. Jadi baik itu yang ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun juga ditanggung oleh pemerintah daerah sehingga alokasi minimal 20% itu tercapai. Tetapi kalau kita lihat dari anggaran 20% untuk pendidikan, Bu Meli, kalau kita mau coba detailkan lagi ya, begitu pada eranya Pak SBY ataupun juga Pak Jokowi misalnya, itu mostly juga masih banyak beruncur kepada gaji atau tunjangan untuk guru, sarana prasarana misalnya. Jadi sementara yang langsung kepada kebutuhan murid gitu ya, sarana prasarana pendukung murid misalnya, itu juga relatif tidak banyak bergerak. Jadi kalau kita kaitkan dalam konteks pendidikan begitu ya, memang terjadi penambahan, artinya harapan orang sekolah lama bersekolah itu juga menjadi lebih meningkat begitu. Tapi itu linear saja. Jadi kalau kita hitung linear begitu hanya 0,7 atau 0,8% per tahun pertumbuhannya gitu. Nah begitu juga untuk aspek kesehatan gitu ya. Nah aspek kesehatan walaupun di beberapa kalau kita mau coba bedah secara demografi ya Bung Meldi ya, ada beberapa daerah yang cukup tinggi misalnya. Contoh misalnya untuk harapan hidup di DKI itu paling tinggi untuk seluruh Indonesia misalnya gitu. Nah karena memang ada intervensi anggaran yang begitu besar, kemudian kemudahan dalam pelayanan puskesmas atau bagaimana di hampir semua wilayah begitu, itu ada puskesmasnya. Bahkan RSUD sekarang levelnya itu. Nah artinya kita bicara apa? Kita bicara akses memang begitu. Nah memang kalau kita mau coba lihat lebih lanjut misalnya, kita harus mengukur kadar dari intervensi anggaran gitu ya, termasuk kelembagaan, ada kementerian, ada bahkan misalnya Kementerian Desa pembangunan desa tertinggal misalnya gitu ya. Jadi intervensi anggaran kelembagaan ini dampaknya secara lebih mikro kepada dimensi pembangunan manusia Indonesia begitu. Jadi kalau kita mau coba bandingkan misalnya antara satu era dengan era lain gitu ya, memang tidak banyak, saya melihatnya tidak banyak beda ya Bung Meldi, apalagi kalau kita katakan kan kita masih di bawah 80-an, jadi skor tertinggi itu nanti 100 ya Bung Meldi ya, kalau dia, jadi kan dalam agregat pertumbuhan itu ketika dia akan semakin tinggi, itu maka pertambahannya berkurang gitu, karena dia semakin melandai begitu, tapi kita kan tidak, kita masih di bawah gitu. Nah bahkan kalau kita mau coba bandingkan Bung Meldi ya gitu sebagai sebuah komparasi, terutama untuk negara-negara ASEAN, walaupun Indonesia untuk secara keseluruhan ya IPM-nya dianggap cukup banyak mengalami kemajuan secara global ya. Tapi kalau kita katakan untuk level regional ASEAN misalnya, Indonesia kalau tidak salah sekarang masih nomor 5 indeks pembangunan manusianya gitu. Jadi masih di bawah Singapura, di bawah Malaysia, Thailand, Brunei gitu ya. Kita mungkin sedikit lebih tinggi dari Filipina atau beberapa negara yang lain. Saya tidak tahu untuk data-data terakhir. Tapi dalam 5 tahun terakhir kita masih di peringkat kelima di ASEAN. Gitu. Artinya apa? Kita masih keteteran ketika kita coba bandingkan dalam konsep dalam konteks regional, apalagi dalam konteks misalnya masuk ke dalam skema negara negara maju ya. Kan kalau kita mau coba letakkan ke depan kan sekali lagi yang dikejar adalah bonus demografi. Kita akan looping dari misalnya middle income country menjadi negara high income country, negara berpendapatan tinggi. Tapi IPM kita masih relatif tidak banyak berubah begitu, Bung Meldi. Bung Firdaus, apa pelajaran penting yang harus diambil oleh calon-calon presiden Indonesia ke depan? Ganjar, Anies Baswedan, ya, dan lain-lain. Prabowo. Ya. Ya, jadi kalau mau coba sebagai sebuah lesson learned gitu ya dalam membangun IPM, maka memang harus dilihat gitu ya. Pembangunan indeks pembangunan manusia, gitu, kualitas sumber daya manusia kita itu tidak hanya dilihat dari angka-angka formal, gitu. Artinya jumlah keberadaan ruang kelas, jumlah keberadaan rumah sakit gitu ya, jumlah keberadaan sarana prasarana misalnya, tapi juga harus dilihat dari sisi kualitasnya. Jadi
intervensi anggaran yang hanya misalnya melulu apa ya diukur dari jumlah sarana fisik tapi tidak meningkatkan kualitas pembelajaran misalnya. Saya ambil contoh sekarang kan kita menerapkan kurikulum merdeka ya Bu Meli. Kebetulan anak saya baik yang di SMA ataupun di SD menggunakan kurikulum merdeka. Tapi yang kita lihat adalah guru ketika dia harus menggunakan skema pendidikan kurikulum baru yang lebih kreatif, inovatif, gurunya tidak mempunyai kemampuan, tanda kutip gitu. Kemudian ketika dibuat misalnya membangun kreativitas tapi tidak didukung oleh sarana prasarana yang ada gitu. Gedungnya ada gitu ya, sekolahnya ada, alat kesehatannya ada, tapi kualitasnya tidak muncul begitu. Nah, mungkin secara awam ya yang kita akan coba dorong adalah bagaimana nanti pasangan pemimpin berikutnya, capres dan cawapres gitu, melihat indikator pembangunan manusia tidak hanya dimensi dalam konteks misalnya kuantitas gitu, tapi juga kualitas gitu. Jadi tidak lagi kita merasakan oh ya sekarang sekolah murah, gedungnya banyak, tapi metode pelajarannya masih seperti yang dulu. Atau kita rasakan misalnya oh ya ada puskesmas gitu ya, tapi sarana diagnosanya atau pemberian obatnya bahkan membangun aspek kesadaran hidup sehat itu tidak cukup terjadi begitu Bung Meldi. Jadi saya sih melihatnya kita masih terjebak dalam formalistik angka-angka kualitatif gitu ya tanpa juga menyentuh yang lebih yang kualitatif gitu. Jadi masih terjebak dalam sifatnya yang kuantitatif gitu ya, jumlah tempat tidur, jumlah kursi gitu ya, tapi tidak membangun kualitasnya. Karena sekali lagi kalau bicara pembangunan manusia, yang kita bangun sebenarnya kualitas ya Bung Meldi gitu. Kualitas pengetahuannya, kualitas nalarnya, kualitas antisipasi kesehatannya, kualitas kebahagiaannya dan segala macam gitu. Jadi mungkin itu paling tidak ya yang kita coba bisa dorong, kita bisa ingatkan, walaupun sekali lagi tentu dari aspek-aspek kualitas ini kita harus detailkan lebih lanjut. Karena kita masih melihat ada disparitas, Bu Meldi. Sebagai contoh misalnya, disparitas IPM antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Indonesia Barat itu relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia Timur gitu ya. Karena daerahnya yang berbeda, terpencil dan segala macam. Daerah perkotaan itu IPM-nya lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan gitu. Kenapa Yogyakarta, kota Yogyakarta itu IPM-nya tinggi? Karena misalnya indeks untuk pendidikannya tinggi, kemudian untuk kesehatannya tinggi gitu. Begitu juga Jakarta misalnya, pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi dibandingkan secara nasional. Tapi sekali lagi kalau kita mau coba detailkan gitu ya, apakah itu merata atau tidak, atau hanya sebagai bagian dari dikuasai oleh kelompok tertentu, kemudian dirata-ratakan yang memang tinggi. Tapi kalau kita lihat dalam piramid terbesarnya, kayaknya belum banyak bergerak. Begitu, Bung Meldi. Bung Firdaus, terima kasih. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.